Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan yang kami menyajikan beberapa informasi yang kaitannya dengan kewajiban, tugas, dan informasi penting kaitannya dengan pendidikan, khususnya di sekolah dasar dan kemudian untuk pengetahuan kita semuanya yang terkait dengan kinerja baik guru, kepala sekolah maupun pengawas atau pengetahuan pendidikan secara umum. Pada kali ini akan kami sampaikan untuk pengerjaan kinerja di bulan Mei sesuai dengan analisis yang sudah kita buat di awal terlebih dahulu di awal pada waktu pembuatan kinerja, bahwa di analisis disebutkan di sini sudah kita sampaikan, kita susun untuk di bulan Mei ada 7 kegiatan bulanan. Di sini ada 7 kegiatan bulanan. 7 itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 tersebut terbagi menjadi 2, yaitu 1 manajerial terdiri dari 5 kegiatan bulanan dan supervisi akademik terdiri dari 2 kegiatan bulanan. Ini hasil dari analisis yang kita buat di awal tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya buat agak lebih untuk memudahkan kita semuanya. Di sini saya beri nomor, maksudnya di sini dalam satu bulan ini, bulan Mei, ada 20 kegiatan atau 20 hari efektif. Tanggalnya yaitu untuk di bulan Mei tanggal 7. Tanggal 7 ini harusnya masuk, jadi tanggal 7 jangan dikosongi karena sesuai edaran tanggal 7 itu masuk untuk guru, kepala sekolah yang ASN atau PNS. Untuk pembelajaran tidak ada, maka di tanggal 7 ini hari Sabtu kinerjanya isinya adalah melaksanakan kepemimpinan sekolah. Mungkin karena setelah lebaran maka diisi dengan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan halal bihalal setelah Idul Fitri. Jadi kegiatannya satu hari saja, satu saja, mungkin bisa diisi dengan silaturahim atau ajang sana atau kegiatan yang lainnya kaitannya dengan kegiatan yang terkait dengan kegiatan Idul Fitri. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan hari berikutnya yaitu tanggal 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Ini hanya alternatif sudah saya buatkan. Apabila ini kurang sesuai, tidak sesuai dengan kegiatan periode sekolah, maka boleh diganti atau silakan untuk disesuaikan. Ini hanya alternatif terkait dengan kegiatan-kegiatan harian maupun bulanan. Misalnya untuk supervisi ini melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan di bulan April, sehingga kita hanya melanjutkan untuk kegiatan tindak lanjut dan evaluasi. Kemudian untuk kegiatan kepemimpinan sekolah ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah rapat koordinasi untuk kegiatan bulan Mei. Kemudian untuk evaluasi kegiatan misalnya atau kegiatan yang lain, ini hanya contoh Bapak Ibu. Untuk kepemimpinan misalnya rapat rekapitulasi nilai. Untuk standar-standar yang lain yaitu di sini ada standar kompetensi lulusan, standar penilaian, sarpras dan pembiayaan. Untuk standar kompetensi lulusan ini karena akan menghadapi kelulusan kelas 6, maka harus ada perumusan yang implementatif sehingga bisa dijadikan acuan oleh guru kelas 6 dalam rangka meluluskan siswanya. Demikian juga untuk
kelas yang lain untuk standar kenaikan kelas. Karena untuk kenaikan kelas kelulusan bukan hanya dilihat dari nilainya saja, tetapi keikutsertaan dalam beberapa kegiatan, kehadiran, maupun nilai-nilai yang lain. Kemudian untuk standar penilaian yang dilakukan di bulan Mei ada 3, yaitu merekap nilai untuk kelas 6, kemudian merekap nilai harian kelas 1 sampai dengan kelas 5, kemudian persiapan penilaian untuk penilaian akhir tahun di awal bulan Juni. Jadi kita perlu ada penilaian persiapan terlebih dahulu, tentu saja berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian pengelolaan standar sarana dan prasarana. Di sini hanya difokuskan pada pendataan, pengecekan barang atau sarpras yang ada dengan data yang ada. Jadi ini perlu dilakukan secara berkala untuk kesesuaian antara sarpras yang ada dengan data yang sudah dibuat yang dilaporkan ke dinas. Pengecekan ini berfungsi juga untuk pensortiran. Mungkin ada barang yang sudah tidak layak dipakai, rusak dan sebagainya, maka apabila ada perubahan nanti bisa kita laporkan kepada dinas melalui petugas inventaris barang, sehingga sebagai kepala sekolah harus berkoordinasi kepada dengan petugas inventaris barang untuk pelaksanaan standar sarana dan prasarana. Kemudian untuk pengelolaan standar pembiayaan seperti biasa di bulan-bulan yang lain, pengelolaan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu, untuk standar pengelolaan SKL, penilaian, sarpras dan pembiayaan ini sifatnya hanya relatif, alternatif. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti penjabaran ini atau membuat sendiri disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan yang rutin, di sini ada kegiatan rutin yaitu memantau kehadiran guru, memeriksa persiapan guru dalam KPN, mengerjakan tugas administrasi prasekolah. Ini bisa dimasukkan setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja yang sekiranya pada hari tersebut kegiatannya tidak padat. Sehingga untuk bulan Mei ini sudah bisa terisi semuanya untuk kinerjanya. Pada intinya untuk kinerja bagi kita sebagai pendidik, yang penting kita harus mengisi sesuai dengan kondisi kita yang kita laksanakan, sesuai dengan program-program yang sudah kita susun, dan kemudian ini dijadikan acuan, jadikan dasar untuk pembuatan administrasinya, sehingga nanti apabila ada waktunya kita akreditasi, kita sudah siap untuk berkas-berkas, untuk dokumen dan sebagainya yang terkait dengan administrasi akreditasi untuk sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk pengisian kita saja. Mudah-mudahan ini memudahkan kita, memudahkan Bapak Ibu untuk pengisiannya, sehingga nanti dalam pengerjaannya lebih cepat, lebih tepat, dan tidak terlalu banyak memakan waktu dan tenaga, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal lain yang sifatnya lebih urgent untuk dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.